teknologi. Gitu sih perjalanannya. Sebenarnya itu anak sekolah ya. Bahkan kita sekarang itu yang di bawah 6 tahun pun itu sudah kita kenalkan dengan computational thinking. Jadi computational thinking ini memang core dari kita melihat perkembangan anaknya begitu. Iya. Dari 6 tahun gitu. Gitu sih. Kemudian untuk saat ini SPI itu jumlah peserta didiknya berapa, Kak? Peserta didiknya Iya, maksudnya yang sudah join ke sekolah tersebut. berapa ya? Karena kita ada di 5 titik kota besar dan satu titik kota besar itu memang kita sudah masuk ke beberapa sekolah gitu ya. Satu sekolah sendiri itu sudah cakupannya ratusan ya gitu. Jadi kalau peserta exactnya berapa gitu, mungkin sampai di titik 900 atau bahkan 1000 ya. Oh, Kalau baik. kita ngomong orang ya. Iya, iya. Karena nggak cuma ke ruko, tapi kita juga masuk ke sekolah-sekolah gitu. Berarti Atau ke tempat kita. Oh ya, berarti bekerja sama dengan mitra nggih. Ya, ke sekolah-sekolah khususnya. Iya. Kemudian program dan kegiatan pendidikan program pembelajaran apa saja yang ditawarkan oleh SPI, Pak? Kalau produk sendiri, kita itu mengenalkan teknologinya itu ada 4 bagian. Ya. Tapi teknologinya banyak sekali ya. Mungkin ya itu butuh waktu panjang saya harus presentasi itu atau menjelaskan. Tapi tujuannya justru produknya adalah pengenalan teknologi. Contohnya kayak gini. Di awal itu kita kenalin dulu programming itu apa, pakai block programming, lalu kita kenalkan dengan teknologi robotik, lalu kita kenalkan dengan teknologi aplikasi mobile. Tapi tujuannya adalah dalam kita mengenalkan teknologi ini kita sambil mengenali anaknya, karena balik lagi ke konsep pendidikan kita itu adalah student center gitu. Jadi semua yang kita miliki memang tujuannya adalah untuk mengenali anak gitu ya. Iya, baik. Kemudian bagaimana metode pembelajaran yang digunakan agar siswa mudah memahami programming? Metode yang digunakan, Pak. Salah satunya kami sudah mengklasifikasikan ya setiap anak itu di waktu dia mau masuk gitu. Perihal secara umur, perihal secara mereka memahami kecepatan mereka memahami materi kita sudah klasifikasikan dan memang setiap guru kami sudah di training ya untuk bisa melihat anak ini dengan benar gitu ya, tidak cuma melihat berdasarkan materi, tapi bagaimana setiap anak ini memang mempunyai treatment yang khusus gitu. Itu kenapa metode ini justru banyak metode untuk memang dipakai untuk bisa memberikan treatment yang benar ke anak-anak gitu. Jadi memang kita tidak mempunyai metode yang spesifik, justru kita memakai banyak metode untuk kita training ke guru-guru supaya mempunyai treatment yang benar ke anak-anak. Mungkin Iya. seperti itu ya. Tapi secara core pendidikan yang kita lihat ke anak itu adalah computational thinking-nya atau proses mereka berpikir seperti apa. Begitu. Baik. Kemudian apakah SPI memiliki program khusus untuk anak-anak atau pemula yang belum pernah belajar coding, Pak? Iya, Ada. kita sebutnya itu di level foundation ya atau stage foundation. Kita pakai visual programming atau block programming gitu Iya. untuk bisa mengenalkan mereka tentang coding atau programming ya. Kemudian dampak sosial apa yang ingin dicapai oleh SPI melalui program-programnya? Dampak sosialnya salah satu kenapa SPI lahir ini adalah uh, memberikan gambaran atau bahkan mengeduket kalau teknologi ini bukan di luar jangkauan gitu.
terutama pertama kali kalau kita masuk ke sekolah negeri ya itu adalah suatu segmen untuk sekolah-sekolah yang mungkin internasional dan sebagainya begitu. Dan tapi mungkin sekarang sudah mulai berubah ya. Tapi memang pertama kali dampak sosialnya kita juga ke beberapa sekolah untuk sekolah yang di kolong jembatan ya maksudnya ya, yang memang mereka ini nganggap teknologi ini cuma orang-orang tertentu saja yang mendapatkan begitu. Tapi justru melalui kami sebutnya workshop, dengan cara kita workshop ke sekolah-sekolah dan itu gratis, kita berharap juga mereka melihat kalau teknologi ini bukan di luar jangkauan gitu. Ya, baik Pak. Kemudian, apakah SPI pernah membantu siswa mendapatkan keterampilan digital atau peluang kerja di bidang teknologi? Ya, kita itu ada di stage research. Kita namai stage-nya itu ada foundation, development, exploration, research. Nah, di research ini kita sudah masuk ke beberapa partner industri yang memang nanti mereka ini bisa masuk ke dunia kerja gitu. Karena di exploration sendiri sudah masuk ke penjurusan ya kayak di kuliah gitu. Jurusan khusus di bidang teknologi apa dia akan mendalami itu gitu, dan itu sudah real world industri gitu, jadi mereka langsung bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang sudah berpartner dengan SPI gitu. Baik. Kemudian, apakah ada program yang bertujuan meningkatkan literasi digital masyarakat? Ya itu menurut saya sudah lebih dari literasi digital ya, karena literasi digital itu memang secara tidak langsung mereka akan terbantu beradaptasi dengan tools-tools digital gitu ya. Dan bahkan teknologi sendiri itu kan artinya adalah bagaimana menggunakan tools ini untuk menyelesaikan pekerjaan manusia. Apalagi kalau kita ngomong tentang pemrograman yang lebih dalam, ya mereka bikin teknologinya. Saya rasa itu akan menjawab pertanyaan yang tadi ya, cara digitalisasinya. Baik Pak, kemudian tantangan apa saja yang dihadapi dalam menjalankan usaha pendidikan seperti SPI Pak? Saya percayanya pendidik itu idealis ya, jadi kayak dia ini perlu melihat anak itu tidak menyelesaikan materi, bukan tujuannya menyelesaikan materi, tapi justru mengalami proses belajar yang betul begitu. Karena itu salah satu bagian saya, bagian kami di sekolah programming itu memastikan kalau anak itu tidak hanya, maaf, mungkin lebih tepatnya itu semua yang disediakan SPI itu tujuannya adalah untuk perkembangan anak atau proses belajar anak begitu. Tantangannya adalah memastikan setiap guru ini mempunyai value yang sama ya, memastikan setiap guru ini mempunyai cara pandang yang sama gitu. Bagaimana mereka tidak hanya menyelesaikan materi, tapi justru materi ini untuk perkembangan anak, gambarannya seperti itu sih. Ya, baik. Kemudian, menurut SPI, bagaimana program pendidikan programming ini berkontribusi pada tujuan United Nations SDGs, khususnya pada pendidikan berkualitas dan peningkatan keterampilan digital? Apa ya itu ya? Saya kurang tahu itu. United Nations itu tujuannya itu kayak mengurangi kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan seperti itu, Pak. Oh, kategori-kategori itu ya. Iya. Sebenarnya computational thinking itu sebuah cara berpikir bagaimana apa yang dia miliki, yang anak-anak miliki ini bisa menjawab kebutuhan sekitar gitu. Itu kenapa di kami itu ada mini project dan final project. Tujuannya itu bukan projectnya, tapi pada saat dia mini project atau final project itu tujuannya adalah bagaimana dia bisa menganalisa apa yang dia miliki, termasuk pengetahuan. Dan pengetahuan itu apakah bisa menjawab minimal dari kebutuhan dia dulu gitu. Karena kalau misalnya kita ngomong anak kecil kan kemungkinan besar dia melihat apa yang dia butuhkan. Tapi semakin kita dewasa, ya kita akan memposisikan diri bagaimana kita bisa menjawab lingkungan sekitar begitu. Dan saya percaya setiap kemampuan mereka akan meningkat, itu akan langsung berdampak dengan lingkungan mereka begitu. Itu kenapa salah satunya sudah
secara nggak langsung proyek mereka ini kalau dilombakan Ya. beberapa kali ya memenangkan lomba, tapi ya sekali lagi lomba bukan tujuan kami begitu. Tapi kalau dilihat dari ide ataupun dari sebuah proyek yang mereka buat, itu sudah mewakili dari yang tadi ya, United apa itu. Itu Iya. kategori yang berdasarkan ini kan ya, Iya, iya, iya. dampak sustainability gitu kan ya. Iya, betul. Baik, kemudian menurut SPI bagaimana pendidikan programming dapat mendukung visi pembangunan Indonesia dalam Astacita, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Justru SPI ngambil bagian di situ ya, Iya, mengambil bagian untuk mempersiapkan SDM ya, iya, karena ya salah satu mimpi SPI adalah gimana caranya Indonesia mempunyai produk teknologi. Karena kita tahu kok misalnya kayak Freeport itu mereka kenapa kita tidak bisa menguasai karena memang ya kita belum punya SDM yang bisa mengelola tanah kita seperti apa gitu. Bahkan kalau kita ngomong tentang aplikasi-aplikasi yang kita pakai, TikTok dan sebagainya itu masih produk dari luar. Nah, kami berharap dengan kita menyiapkan generasi ini ada Tokopedia, ada Gojek-Gojek yang lahir gitu dari Indonesia, gitu ya. iya, baik. Kemudian apa harapan SPI terhadap perkembangan pendidikan digital di Indonesia ke depannya, Pak? Harapan. Ya harapannya Indonesia bisa melahirkan teknologi sendiri ya, Iya, nggak bergantung sama orang lain. Ya salah satunya mengenali apa yang dibutuhkan Indonesia ya, karena fungsi dari pendidikan adalah mengenali apa yang Indonesia miliki gitu, iya, mengenali apa yang kita miliki dan mulai menjawab itu dengan apa yang kita miliki gitu. Nah, kami berharap dengan terbiasanya proses belajar mengenali apa yang kita miliki, apa yang kita sudah pelajari dan mulai menjawab itu adalah kemandirian Indonesia ya untuk mulai berdiri di atas kakinya sendiri gitu ya, iya, nggak adopsi teknologi dari luar terus gitu. iya. Baik. Ini pertanyaannya sudah selesai, Pak. Kami mengucapkan terima kasih banyak sudah membantu kami. Ini untuk Oke, tugas kuliah kami, Pak. Iya, ya, iya, terima kasih. Mohon maaf kami tidak bisa memberi apa-apa. ya, Semoga SPI lancar selalu, Pak. ya, Iya, ya, terima kasih ya. baik, sama-sama. Oke, sudah selesai? Sudah, Pak, terima kasih. Ini tadi kami Ya, izin merekam dan memvideo ya, Pak. nggak apa-apa, Iya, nggak apa-apa. baik. Iya. Oke ya, saya live ya. Iya, Pak, terima kasih. Sumpah, 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 sumpah. Iki ya apa iki lek mateni iki? Iya, merah-merah ya dia. Wong enggak